Berlatar pada tahun 1925 lebih tepatnya di sebuah kawasan di Alaska bernama Kota Nome, cerita akan berfokus pada sepasang suami istri yaitu Cepala dan Konstantin. Ini orangnya di mana mereka mendapat seekor anak anjing jantan berjenis Siberian Husky. Kita langsung sebut saja dia dengan nama Togo. Sementara Konstantin yang langsung jatuh hati pun terus merawatnya, meski di sisi lain Cepala menganggap bahwa Togo tak akan bisa bertahan hidup di sana. He's fast. He's mentally Well, deficient. you won't know until you try. Every year we go through this. Not like this. Work animals. Serves you right. Cepala sendiri merupakan satu di antara sekian pengendara kereta salju bertenaga anjing. Karena itu ia pun memelihara banyak sekali anjing salju keturunan lokal Alaska. Dan hanya Togo lah satu-satunya yang berasal dari ras asing yang meskipun belum dewasa, namun sifat hyperaktif dari si Togo ini seringkali membuat Cepala merasa terganggu. Setiap kali dibuatkan cara agar Togo berhenti mengganggunya, di situ pula lah Togo selalu berhasil melepaskan diri dan seolah tak mau jauh dari kepala. Bahkan ia selalu mengikuti kemanapun Cepala dan rombongan anjing-anjingnya pergi. Hal itulah yang membuat Cepala semakin kesal, berbeda dengan Konstantin yang justru merasa sedih dan akan merasa sangat kehilangan ketika Cepala memilih untuk menyerahkan Togo pada teman-temannya secara cuma-cuma. Beruntung pada akhirnya Togo dikembalikan lagi karena si teman tadi pun merasa tak tahan dengan sifat Togo dan menganggapnya tak berguna. Here's your damn dog back. Cepala pun mengurung Togo di sebuah gudang semi permanen yang sepintas tak memungkinkan dia untuk kabur. Namun dengan kecerdasan Togo yang di atas rata-rata, ternyata ia masih bisa melepaskan diri lewat jalur cerobong asap, di mana Konstantin yang menyaksikan hati itu pun sangat-sangat merasa senang. Well, good afternoon. Good luck, little one. Di balik itu, Cepala justru merasa semakin terganggu dan untuk yang kedua kalinya, Togo dipaksa agar ikut bersama seseorang. Namun kali ini, Togo benar-benar nekat pergi dari rumah majikan barunya hanya karena dia sudah tahu bahwa Cepala sedang berada di suatu tempat yang tak jauh dari sana. Akhirnya Cepala pun paham bahwa Togo memang tak mau dipisahkan darinya. Bahkan dari gelagat yang diperlihatkan, Togo seperti begitu ngotot ingin menjadi bagian dari tim penarik keretanya Cepala. All right. Last row for you. Tanpa memperdulikan rasa kesal itu, Cepala lantas memasukkan Togo ke dalam barisan dan betapa ia tercengang melihat bakat istimewa yang ternyata dimiliki oleh Togo sampai-sampai ia pun menyimpulkan bahwa anak anjing kumincir ini sudah layak berada pada barisan paling depan. Saat mereka pulang, terlihat Konstantin tersenyum bahagia. Begitupun dengan Cepala yang mengaku jika selama ini telah salah menilai Togo. Padahal di balik karakternya yang kerap dianggap tak berguna itu, sejatinya melekat naluri leadership yang cukup kuat. Disitulah awal nama Togo mulai disematkan pada anak anjing ini hingga ketika genap di usia 2 tahun, Togo pun dibawa Cepala menjadi salah satu peserta pada sebuah ajang turnamen adu cepat antar para pengendara kereta salju. They know who they are. Rekor juara yang biasanya selalu didominasi oleh kawanan anjing lokal Alaska, kini rekor tersebut berhasil disabet oleh Cepala, di mana anjing Siberian Husky mungil sing jenenge Togo inilah yang berperan sebagai kaptennya.
Singkat waktu, 10 tahun pun berlalu. Sejauh itu belum ada satupun sosok lain yang dapat menggantikan peran kepemimpinan Togo di barisan paling depan karena Cepala masih tetap mempercayakan kepada Togo, kendati pun kini usianya sudah tidak muda lagi. Good dog. Sementara kondisi terkini di kota Nome sendiri sedang tidak baik-baik saja seiring merebaknya wabah difteri atau infeksi virus pada saluran pernapasan yang mayoritas korbannya adalah anak-anak. Bahkan virus ini berpotensi menimbulkan korban jiwa jika tidak segera ditanggulangi. Hike! Sebagai langkah penanggulannya, Pak Wali Kota secepatnya meminta bantuan pihak dari luar kota untuk mendatangkan vaksin penawar virus tersebut. Namun dalam hal ini mereka mengalami kendala serius di mana akses pengirimannya terhambat oleh badai salju sehingga transportasi apapun tak mungkin bisa masuk ke sana. Togo's the caribou chaser of some renown. I still don't understand. Dengan demikian, maka diputuskan bahwa kendaraan alternatif yang memadai pada kondisi itu hanyalah kereta salju, di mana Cepala sebagai pemegang rekor juara pun ditunjuk menjadi pelaku dalam misi penjemputan vaksin tersebut. When an animal denies his nature, Open cockpit airplane? For factual reference only. Terlepas dari kekhawatiran yang sempat ia ungkapkan ke Konstantin, rupanya Cepala telah ikhlas menerima misi ini sebagai suatu kehormatan yang mana ia sendiri pun cukup optimis akan berhasil selama Togo masih berada pada barisan utama pasukan penarik kereta saljunya. Good boy. Perjalanan pun dimulai, sementara Konstantin hanya bisa menatap dari kejauhan ketika sang suami beserta pasukan anjingnya perlahan-lahan menghilang di telan badai salju yang datang menerjang. Akibat cuaca ekstrim yang membuat hamparan salju tebal menutupi daratan, Cepala sempat mengalami kesulitan memilih rute yang bahkan hampir menyebabkannya terjerumus ke dasar jurang. Namun, berkat ketangguhan Togo dalam berjuang, situasi pun akhirnya dapat dikendalikan. Singkat cerita, Cepala bermalam di pos peristirahatan pertama sembari mengobati luka bolecak pada kaki Togo akibat kejadian tadi. Namun karena terjadi sedikit keterlambatan waktu, maka esoknya Cepala terpaksa memilih jalur singkat, yakni melewati sebuah danau beku yang bisa saja mencair secara tiba-tiba. Dan ya, sebuah pidato dari Cepala berhasil memompa keberanian Togo dan kawan-kawan, di mana dengan kata-kata motivasi bernuansa perjuangan yang terus dikobarkan, mereka pun akhirnya mampu melewati rintangan berbahaya tersebut. Separuh perjalanan telah ditempuh Cepala dengan susah payah, sedangkan kondisi di kota Nome sudah semakin darurat dan tak punya banyak waktu lagi sehingga Pak Wali Kota terpaksa menjalankan opsi kedua, yakni menugaskan pengendara lain untuk mengantarkan vaksinnya. Artinya, Cepala pun tak mesti harus sampai di lokasi tujuan semula. Kembali pada Cepala yang belum mengetahui perubahan rencana tersebut, padahal si petugas lain yang dimaksud sudah dalam perjalanan dan nampak tengah memperbaiki keretanya. Dia bernama Henry, sementara Cepala tak menyadari keberadaannya sama sekali. Beruntung Togo seperti dapat merasakan hal itu sehingga Cepala dengan Henry pun akhirnya bertemu dan mereka lekas menuju tempat peristirahatan, di mana Henry langsung menyerahkan vaksinnya kepada Cepala. Ran through the night. 50 below, easy. Di balik kekhawatiran Henry akan kondisi fisik Togo yang nampak sudah sangat kelelahan, Cepala bersikuku untuk tetap menempuh perjalanan pulang bersama Togo karena ia optimis akan berhasil selama darah pejuang masih mengalir deras di dalam diri Togo. especially since what you said was out of kindness.
Esoknya Cepala langsung bersiap untuk memulai pemberangkatan dengan mengambil rute perjalanan yang sama, di mana bongkahan es yang kemarin masih menutupi danau itu ternyata sudah mulai mencair. Namun dengan penuh keyakinan, Cepala dan tim pasti akan berhasil melewatinya. Keteguhan tekad dan kolaborasi perjuangan antara Cepala dan Togo tidaklah sia-sia. Hal itu terbukti ketika mereka mampu menaklukkan 3/4 medan rintangan tersebut, hingga sampailah pada posisi di mana langkah mereka akhirnya terhenti akibat mencairnya bongkahan es yang menghubungkan mereka dengan daratan. Namun Togo lagi-lagi menjelma sebagai pahlawan bagi sang majikan dan semua rekan-rekannya. Good boy, Togo. Usai beristirahat sejenak, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Namun terpaan badai salju yang semakin ganas membuat penglihatan Cepala terganggu dan posisi pemegang komando dilimpahkan sepenuhnya kepada Togo. Meski pada akhirnya Togo bersama pasukan pun dibuat tak berdaya. We can't stop. We must keep going. Tak lama setelah itu, 2 orang pria datang menghampiri mereka, yang dengan itu pula ternyata Togo telah menjalankan tugasnya dengan baik karena sebenarnya mereka sudah diantarkannya kembali di pos peristirahatan pertama. Kebanggaan Cepala terhadap Togo hampir tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan mengingat kondisinya sudah sangat kelelahan, maka untuk sementara waktu perjalanan pun akan dihentikan. Kembali ke kota Nome, di mana seorang pria dan kereta saljunya diberangkatkan untuk menjemput vaksin ke pos pertama. Berkat pria inilah vaksin tersebut bisa segera disebarluaskan dan semua yang terjangkit wabah difteri di kota Nome pun berhasil diselamatkan. Berita itu pun viral di kalangan media bahwa pria tadi adalah sang penyelamat atas wabah pandemi ini. Namun di sisi lain, masyarakat kota Nome tahu betul jika sosok pahlawan yang mereka yang sesungguhnya adalah Cepala dan Togo. Maka tak heran jika di hari kemudian mereka pun berbondong-bondong melongok keadaan Togo di rumah Cepala. Good morning, Dan. Hey, Togo. I made something for you. 12 tahun adalah usia yang cukup tua untuk standar binatang sejenis anjing. Pada usia tersebut, Togo pun kawin dan menghasilkan beberapa ekor anak yang selama 2 tahun setelahnya, ia begitu aktif merawat dan mendidik mereka supaya jadi penerusnya. An uncommon bond with humans. Bred what came to be known as Cephalus siberians. Di usia 15 tahun, Togo pun pergi menemui ajalnya, sedangkan Cepala dan Konstantin sebagai keluarga yang ditinggalnya tentu merasa sangat kehilangan, dan sampai kapanpun bayangan tentang kehadiran Togo berikut semua jasa-jasanya tak akan pernah sirna dari ingatan mereka. Tamat ending yang cukup menganjingkan.